Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang ke-7 atau kegiatan pembelajaran yang ke-7 ini, kita akan mendiskusikan tentang perkandangan pada ternak potong. Tepatnya adalah akan membahas tentang bagaimana kandang itu harus dibangun, untuk apa fungsinya, kemudian faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan di dalam membangun perkandangan itu atau kandang itu, kemudian peralatan, kemudian ventilasi, desain harus seperti apa. Ini yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kita tentang kandang. Ada 4 sub pokok bahasan atau 4 subtopik yang akan kita bicarakan, kita bahas pada perkuliahan kita tentang perkandangan ini. 2 subtopik yang pertama akan kita selesaikan pada kuliah minggu ke-7, yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi bangunan perkandangan dan desain perkandangan. Sementara ada 2 subpokok bahasan atau subtopik lagi, yaitu ventilasi kandang dan peralatan perkandangan, akan kita diskusikan, kita bahas pada 2 minggu berikutnya, yaitu pada minggu ke-9, setelah kegiatan ujian tengah semester yang akan diselenggarakan pada minggu ke-8. Jadi pada minggu ke-7 ini kita akan menyelesaikan 2 subpokok bahasan, yang kegiatan pembelajarannya tetap kita selenggarakan secara online dan offline. Nah, dalam kegiatan pembelajaran minggu ke-7 ini, saya sudah menyiapkan materi-materi atau bahan ajar dalam bentuk rekaman video, rekaman video berupa screen share dari rekaman Zoom, rekaman Zoom yang berisi tentang penjelasan terhadap materi dalam bentuk PowerPoint yang sudah saya sajikan juga di dalam Elita ini. Silakan diikuti, baik video penjelasan maupun materi PowerPoint yang sudah saya ubah dalam bentuk PDF-nya. Silakan dipelajari dan diikuti. Kemudian yang berikutnya, saya juga menyiapkan kegiatan-kegiatan latihan. Latihan ini tujuannya untuk memperdalam, memperluas pengetahuan Anda terhadap faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan di dalam membangun kandang. Jadi paling tidak ada 2 kegiatan latihan. Silahkan untuk diikuti. Nah, kegiatan latihan ini dialokasikan waktu pada sore hingga malam hari. Nah, setelah itu ada tugas yang harus Anda kerjakan, setelah kegiatan kuliah hari ini selesai. Nah, untuk tugas ini saya meminta Anda untuk mereview peraturan perundangan. Sejumlah peraturan perundangan sudah saya cantumkan di dalam materi atau bahan ajar. Silahkan Anda ambil atau pilih 2
peraturan perundangan saja, kemudian lakukan review terhadap peraturan perundangan itu, kaitkan dengan perkandangan yang relevan dengan animal welfare. Karena bagaimanapun penyiapan kandang ini harus memperhatikan kesejahteraan hewan, ya, atau kesejahteraan ternak, atau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya dengan animal welfare. Nah, ini harus Anda pahami. Oleh karena itu, dari bahan peraturan perundangan yang sudah saya cantumkan tadi, ya, silahkan di browsing melalui internet, ya. Kemudian pilih 2 dari peraturan perundangan itu untuk dilakukan review. Hasil pekerjaan Anda, hasil review itu silakan diupload, ya. Deadline-nya sehari sebelum ujian tengah semester yang akan dilaksanakan minggu depan. Kemudian di akhir kegiatan perkuliahan paruh waktu pertama ini, Anda juga diwajibkan untuk mengisi kuis yang juga sudah saya siapkan di dalam Elita. Jadi mengisi kuis, mengerjakan kuis ini sifatnya wajib, sehingga ini nanti akan menjadi persyaratan untuk evaluasi pembelajaran yang Anda ikuti. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi berbicara tentang perkandangan, ya, atau kandang pada ternak potong. Ya. Jadi pada prakteknya, ya, bisnis ternak potong atau budidaya ternak potong itu, ya, dilakukan dengan berbagai modus atau berbagai cara atau berbagai metode. Ada budidaya atau industri peternakan ternak potong yang dilaksanakan atau diselenggarakan secara ekstensif, ya, itu dengan cara digembalakan, dan dia tidak membutuhkan kandang. Sebagai contoh misalnya kalau di Australia itu ternak sapi itu dilepas di padang penggembalaan siang atau malam, ya. Peternak itu hanya menyediakan tempat pakan tambahan, tempat-tempat minum, ya, tempat-tempat untuk mengecek kesehatan dan lain sebagainya. Jadi tidak disediakan kandang secara khusus. Tetapi ada juga, ya, di Indonesia juga kita menemukan beberapa usaha peternakan sapi potong, ya, khususnya yang terintegrasi dengan sawit, ya, integrasi dengan sawit, itu yang induk anak itu tidak dikandangkan. Jadi ternak itu digembalakan sepanjang waktu, ya, antara induk, jantan, kemudian anak yang dilahirkan sebelum sampai, itu tetap dibiarkan liar, ya, liar, tidak pernah dikandangkan. Memang peternaknya menyediakan tempat pakan tambahan, konsentrat, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, pada pemeliharaan secara intensif, ya, ternak itu memang dikandangkan, ya, dikandangkan. Karena apa? Karena peternak mengelolanya secara intensif dengan pakan yang mencukupi, ya, dengan pakan yang cukup, dengan fasilitas yang lengkap, dengan sarana prasarana permodalan juga yang mencukupi, sehingga peternak itu mengharapkan usahanya sangat efisien. Ya. Oleh karena itu, ternak harus dilindungi dari gangguan cuaca, dari gangguan predator, dari gangguan-gangguan lain, sehingga dia harus dikandangkan, sehingga dia bisa memanfaatkan pakan yang dikonsumsinya secara efisien. Di samping itu juga efisiensi dalam hal penggunaan tenaga kerja, penggunaan modal, dan lain sebagainya dengan dikandangkan itu akan semakin efisien. Nah, selain secara ekstensif dan intensif, tentu saja ada yang semi intensif, ya. Jadi budidaya ternak potong yang diselenggarakan secara semi intensif tentu saja
di samping digembalakan, ternak juga masih dikandangkan. Mungkin pada waktu siang hari ternak digembalakan, sore harinya dimasukkan ke dalam kandang. Atau pada musim dingin, di negara-negara subtropis, pada musim salju dan lain sebagainya ternak dikandangkan, tetapi pada musim semi, musim panas, musim gugur, ternak dikeluarkan dari kandang, digembalakan di lahan terbuka. Jadi ini yang menjadi bahan diskusi kita. Kalau kita bicara tentang ternak potong, maka ternak potong itu juga mencakup sapi, kambing, domba, kerbau, babi, kuda. Untuk ternak sapi, kambing, domba, kerbau mungkin tidak terlalu berbeda, hanya pada ternak kuda dan ternak babi itu memang secara spesifikasi kandang yang digunakan jauh berbeda dengan kandang yang digunakan untuk ternak ruminansia. Karena di samping kualifikasi atau persyaratan teknisnya berbeda, ternak babi itu perkembangbiakannya sangat cepat, pertumbuhannya sangat cepat, sehingga manajemen perkandangannya juga harus dikelola secara lebih intensif. Ya, jadi itu yang akan saudara-saudara pelajari tentang kandang pada ternak potong. Silakan ikuti semua agenda pembelajaran yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikutinya dengan baik. Anda semua akan memperoleh capaian pembelajaran secara sempurna. Saya berharap saudara kalian bisa disiplin mengikuti kegiatan perkuliahan secara online, ya, karena bagaimanapun pembelajaran secara online itu sangat menuntut kedisiplinan saudara-saudara sekalian, sangat menuntut kemampuan saudara untuk mengendalikan ya, diri Anda sendiri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara terjadwal, rapi. Karena kalau belajar secara online itu gangguannya banyak, ya, gangguannya banyak. Tiba-tiba ada keperluan yang sebetulnya tidak begitu penting, tapi kemudian Anda mengganggu kegiatan pembelajaran Anda dan lain sebagainya. Jadi belajar disiplin itu menjadi sangat penting karena nantinya sewaktu saudara sudah lulus, saudara sudah bekerja, latihan disiplin yang saudara lakukan selama saudara kuliah itu sangat berguna. Tidak mungkin sesuatu kedisiplinan itu tumbuh secara instan. Instan itu maksudnya saya hari ini mau disiplin, itu nggak bisa. Ya. Disiplin ini harus berlatih, disiplin ini harus diulang-ulang, ya, harus disadari, diresapi, sehingga nanti Anda butuh untuk disiplin. Selain itu juga tentang kejujuran. Ya. Jujur di dalam mengerjakan tugas, ya, jujur di dalam berlatih, ya, ini merupakan modal yang paling besar bagi saudara-saudara sekalian sewaktu nanti saudara sudah lulus dan terjun ke masyarakat. Apalah artinya Anda brilian, Anda cerdas, Anda smart, ya, tetapi tanpa didukung dengan kejujuran, ya. Banyak sekali contoh yang kita hadapi ya di lapangan, ya. Kerusakan, keamburadulan, kerusakan tatanan sosial, tatanan masyarakat yang timbul karena ketidakjujuran dari pihak-pihak yang seharusnya melakukan, mengambil kebijakan secara jujur, secara benar. Tentu saja Anda sebagai generasi muda, ke depannya Anda semua diharapkan nantinya mampu menjadi pemimpin bangsa yang smart, ya, tetapi juga jujur, ya, disiplin, amanah, sehingga kemajuan bangsa dan negara kita ini bisa segera terwujud, ya, tidak seperti kondisi sekarang dan sebelum ini yang masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan karena memang masyarakat kita masih harus banyak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.